Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, kembali lagi di Karangpuang Podcast. Ruang bincang yang penuh dengan obrolan edukatif, inspiratif, dan tentunya dekat dengan kehidupan anak muda masa kini. Pada episode kali ini teman-teman, kita akan membahas topik yang sangat penting terkait persiapan kerja, pengembangan keterampilan, dan tentunya melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantaeng. Pada kesempatan kali ini Sobat Mansa, kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan kami sambut. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak di Karangpuang Podcast. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sangat luar biasa di podcast Karangpuan Man 1 Sinjaya. Ini Man 1 Iya, Sinjaya. Iya Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk hadir dan berbagi ilmu bersama kami juga para pendengar. Sebelum masuk lebih jauh Bapak, saya persilahkan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para pendengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Madrasah yang saya hormati bersama seluruh jajarannya, anak-anakku sekalian yang berada dalam tim media sosial podcast Karangpuan Man 1 Sinjai. Ini luar biasa sekali karena eranya sekarang ini adalah era digitalisasi. Ini adalah merupakan sebuah wujud nyata bahwa Man 1 Sinjai ini sangat aware dengan digitalisasi. Saya Arsad, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantaeng. Mungkin pemirsa dimanapun berada, kok Sinjai balainya di Bantaeng, kok berada di Sinjai, gitu ya. Saya informasikan lebih awal bahwa Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, meskipun itu berada di Bantaeng, tetapi mewilayahi Kabupaten Sinjai. Berarti Balai Kemenaker itu juga miliknya Sinjai. Gitu. Siapa nih namanya nih? Nama saya Kilamanda Pak. Kilamanda, oke. Iya, Pak. Itu perkenalan singkat ya? Iya Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak atas perkenalan singkatnya, luar biasa. Karena topik kita pada kesempatan kali ini terkait Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pak. Dan masih banyak Pak anak muda yang belum paham apa sih Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas itu Pak. Termasuk saya Pak sebagai anak muda. Jadi pertanyaannya Pak, bisa dijelaskan apa definisi dan tujuan utama berdirinya Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas itu Pak? Baik, adik-adik sekalian, pemirsa dimanapun berada, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas itu dulu namanya BLK, ya, BLK, Balai Latihan Kerja. Tapi di tahun 2022 itu Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melakukan transformasi. Salah satu di antara yang dilakukan transformasi itu adalah perubahan nomenklatur dari BLK menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Nah, sekedar anak-anakku sekalian tahu dan pemirsa, bahwa BLK itu ada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, ada BLK berada di pemerintah provinsi, ada juga BLK di bawah pemerintah daerah kabupaten. Termasuk di Sinjai ini ada BLK-nya, tetapi itu BLK milik Pemda, ada juga BLK milik Pemprov, dan ada juga balai di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dan BLK yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia itulah yang bertransformasi, berubah nama menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Mungkin ada sekalian berkeinginan untuk mengetahui, kok kenapa harus melakukan transformasi? Ini kan penting, iya kan? Kenapa harus bertransformasi dari BLK menjadi Balai Pelatihan Vokasi? Karena ini menjadi suatu tuntutan zaman, tuntutan digitalisasi dan industrialisasi, sehingga anak-anak muda saat ini harus mengupdate skillnya, mengupdate pengetahuannya. Kalau tidak melakukan updating skill, ya, kalau tidak melakukan updating pengetahuan atau keterampilan, maka itu akan stagnan, tidak bisa beradaptasi dengan kondisi zaman yang begitu cepat berubah saat ini.
Makanya balai itu berubah menjadi balai pelatihan vokasi. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi-edukasi, pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri, yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang berkembang saat ini. Makanya dirubah menjadi balai pelatihan vokasi dan prioritas. Oh, seperti Gitu, itu, Pak. ya, gitu Ya, ya, Pak. sehingga bertransformasi. Oke. Menurut pandangan Bapak, seberapa penting peran pelatihan vokasi ini, Pak, bagi generasi muda? Oke. Nah, ini teman-teman semua ya, Bapak Ibu guru ya, karena yang akan dihadapi oleh generasi kita ke depan itu sangat kompleks sekali. Di tahun 2030 yang akan datang itu akan terjadi bonus demografi. Loncatan jumlah penduduk yang sangat besar. Itu puncaknya akan terjadi di tahun 2030. Kalau dari sekarang 2026 berarti tinggal 4 tahun lagi nih. Iya, Pak. Berarti ada sekalian yang sekarang berada di usia di kelas 11 atau di 12, maka Anda akan memasuki di era puncak bonus demografi itu di 4 tahun yang akan datang. Dan itu saya ingin menyampaikan bahwa ada sekalian, bonus demografi itu bisa menjadi ancaman bagi generasi kita. Bisa juga menjadi kekuatan ekonomi yang besar. Kenapa? Karena bonus demografi nanti akan didominasi sekitar 72%. Manusia yang hidup saat itu didominasi oleh Gen Z, generasi milenial. Ya, ini kan anak-anak muda Gen Z nih sekarang nih. Yep. Ya, calon-calon Gen Z nih. Di tahun 2030 itu didominasi oleh Gen Z dan generasi milenial. Tadi saya katakan ini bisa menjadi ancaman. Kenapa bisa menjadi ancaman? Karena jumlah penduduk semakin besar, sementara kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan semakin kecil, semakin sempit. Nah, ketika misalkan tidak diantisipasi dengan sedemikian rupa, bagaimana cara mengantisipasinya? Adik-adik sekalian, pilihannya hanya satu. Pilihannya hanya satu, agar tidak menjadi malapetaka. Apa itu pilihannya? Harus punya skill dan keterampilan, harus punya ilmu pengetahuan. Bagi yang tidak punya skill, bagi yang tidak punya keterampilan, di masa 2030 itu, maka itu akan menjadi malapetaka bagi Anda. Tetapi jangan khawatir, adik-adik sekalian jangan khawatir. Karena selain bisa menjadi malapetaka, bisa juga menjadi kekuatan ekonomi yang maha besar. Yang maha dahsyat lah. Nah, tentu adik-adik sekalian pasti akan menginginkan pilihan itu. Pilihannya pasti bagaimana Pak? 2030 itu bisa menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat. Caranya juga hanya satu. Nah, agar bisa terhindar dari malapetaka, caranya hanya satu, dan agar bisa menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat juga caranya hanya satu. Yaitu apa? Harus punya ilmu, harus punya skill, harus punya keterampilan. Nah, bagaimana caranya Anda mendapatkan ilmu? Saat ini Anda berada di dalam ruang ilmu sekarang ini. Ya, Anda berada di madrasah ini berarti Anda berada di ruang untuk pencarian ilmu. Tetapi selain mendapatkan ilmu, Anda harus punya skill. Anda harus punya keterampilan di dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang saat ini. Nah, balai pelatihan vokasi dan prioritas yang ada di Bantaeng itu menjadi solusi bagi anak muda untuk mendapatkan skill dan keterampilan. Makanya saya datang ini. Ini sudah lama sekali Bu Kepala Sekolah saya agendakan untuk mau ketemu, mau podcast di sini karena ini memberi akses yang luas kepada anak-anak MAN 1 ini melalui podcastnya Kerampuan MAN 1 Senja ini, agar adik-adik yang ada di MAN 1 dan seluruh masyarakat yang ada di sini ini bisa mengakses informasi bahwa hanya dengan skill dan keterampilan kita akan terhindar dari malapetaka bonus demografi. Iya, Kira-kira itu, adik. Saya mulai namanya saya lupa nih. Akila, Pak. Akila, biar lebih panggilannya lebih singkat. Akila. Nah, Pak. jadi solusinya hanya satu. Agar Anda bisa memasuki era ekonomi yang dahsyat, caranya hanya satu, saya ulangi, dan Anda hanya satu juga caranya agar Anda bisa terhindar dari malapetaka itu. Yaitu tadi, punya ilmu, punya skill dan keterampilan. Di sekolah ini dapat ilmu, dan kalau mau kita dapat skill dan keterampilan, datang di Bantaeng. Datang di balai. Di balai itu, balai pelatihan vokasi dan prioritas yang ada di Bantaeng itu, sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa itu juga miliknya Sinjai. Jangan cuma orang-orang yang dekat Bantaeng itu yang menikmati itu balai. Tapi saya mau adik-adik saya yang ada di Sinjai ini juga ikut merasakan pelatihan yang ada di sana. Itu ya, Mbak Akila ya? Akila, Pak. Akila, oke Akila. Karena generasi kita ini, Pak, sedang proses memasuki era ekonomi yang dahsyat, dan kita butuh skill, kemampuan, dan keterampilan yang luar biasa, Pak. Lantas,
jenis program pelatihan apa saja Pak yang ada di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantaeng? Nah, ini yang menarik nih, luar biasa nih pertanyaan Akila ini. Dan ini mewakili teman-teman ya. Kita menyiapkan paket pelatihan yang ada di Balai, itu berdasarkan dengan kebutuhan industri yang berkembang saat ini. Iya Pak. Kita menyiapkan paket-paket atau program-program pelatihan yang relevan dengan perkembangan dunia kerja. Salah satu di antaranya adalah dunia kerja yang lagi berkembang saat ini adalah digitalisasi. Podcast ini, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala Madrasah, ini bagian dari kebutuhan kerja saat ini. Kebutuhan digitalisasi. Nah, kita menyiapkan pelatihan-pelatihan berbasis IT. Namanya TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Itu banyak paket-paket pelatihan yang ada di sana, yang menu yang kita siapkan untuk pengembangan TIK anak-anak kita. Nah, saya mengapresiasi karena MAN 1 ini sudah melangkah sangat strategis sekali untuk menyiapkan sumber daya manusia yang relevan dengan perkembangan industri. Itu satu. Nah, yang kedua adalah kita punya skema pelatihan yang ditempatkan di daerah. Ini di Senja ini, Bu Kepala Sekolah, saya sudah sering kali menempatkan pelatihan di sini. Ya, itu ibu-ibu di sini, itu banyak paket pelatihan yang diikuti, termasuk diantaranya tata kecantikan, tata rias. Itu ada nih. Dan itu saya sudah berapa kali saya bawa ke Sinjai. Ada juga pengolahan kue dan roti. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini contoh kecil nih, kok kenapa pengolahan kue dan roti, kok kenapa tata kecantikan? Karena tata kecantikan itu bisa menciptakan wirausaha mandiri, Pak. Ada angka toboting, tahu bahasa Bugis enggak kamu? Tahu Pak. Saya kebetulan, saya juga pintar bahasa Bugis nih. Kalau ada orang-orang yang mau bikin acara di kampung-kampung atau di masyarakat, kan butuh kita ini merias, kita punya wajah. Makanya harus ada pekerjaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti tata rias. Terus yang kedua, pelatihan pengolahan kue dan roti. Kok kenapa ada pelatihan pengolahan kue dan roti? Sekarang ini eranya era minum kopi tidak di rumah lagi, Ibu. Kita sekarang ini di era tren saat ini, minum kopi itu di rumah terasa kurang enak. Kopinya itu enaknya di kafe. Makanya di Balai ada pelatihan pengolahan kue dan juga ada pengalihan barista, Pak. Ada pelatihan program barista, ada juga program pelatihan perakitan kopi. Kenapa perakitan kopi dan kenapa barista? Karena sekarang dunianya seperti itu. Orang mau berwirausaha ya bikin kafe. Nah, karena sekarang lagi banyak tumbuh kafe yang di kampung-kampung itu di masyarakat, maka kita melatih anak-anak muda itu untuk melatih barista dan melatih pengolahan kue dan roti. Karena antara barista dengan pengolahan kue itu menjadi satu menu di kafe-kafe itu. Itu contoh konkret. Nah, ada lagi kebutuhan industri pertambangan seperti las. Kita buka program las. Kenapa program las? Karena program las itu menjadi kebutuhan industri pertambangan. Kita buka jurusan listrik. Kenapa listrik? Karena listrik itu menjadi kebutuhan dasar kita. Kita buka pelatihan AC. Kenapa AC? Karena sekarang ini juga menjadi kebutuhan masyarakat. Dan semua program-program pelatihan yang kita laksanakan di Balai itu berbasis dengan kebutuhan industri atau berbasis kebutuhan kerja yang ada saat ini. Nah, masih banyak lagi program-program yang lain. Kalau saya sejelaskan semuanya nih nanti waktunya tidak cukup. Ini saya berikan contoh kecil saja. Bahwa ada beberapa program pelatihan yang begitu dibutuhkan oleh masyarakat dan itu menjadi modal besar anak-anak untuk masuk ke dunia kerja. Itu kira-kira Akila. Iya, Pak. Ya, dan teman-teman dan pemirsa yang lainnya. Luar biasa sekali ya Pak program-program yang ada. Jadi apa manfaat terbesar Pak yang akan didapatkan peserta jika menyelesaikan pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bantaeng? Iya, saya ingin menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia itu adalah salah satu kementerian yang menangani masalah angkatan kerja. Iya. Iya kan? Namanya Kementerian Ketenagakerjaan, ya bagaimana warga negara ini bisa mendapatkan akses pekerjaan. Tapi saya lebih terkonsentrasi kepada anak-anak Gen Z. Karena ini anak Gen Z ini adalah tanggung jawab negara juga. Iya, Ada sekalian ini nanti setelah tamat, ini menjadi tanggung jawab negara. Jadi bukan semata-mata tanggung jawab orang tua, tapi tanggung jawab negara. Nah, negara itu siapa? Ya kami selaku orang yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Makanya saya menyampaikan bahwa melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, kita sudah menyiapkan beberapa skema. Iya, Pak. Salah satu di antaranya adalah di Balai itu ada namanya forum industri. Ya, forum industri ada sekalian ya perlu digarisbawahi ya, bahwa di Balai itu ada namanya forum komunikasi lembaga pelatihan kerja dan industri. Kita memang sengaja mengumpulkan industri-industri
yang membutuhkan tenaga kerja. Tujuannya apa? Agar seluruh karyawan, seluruh pekerja yang dibutuhkan oleh industri itu kita latih dulu di balai. Iya, Pak. Karena skill yang dibutuhkan oleh industri, karena apa? Pencari kerja atau karyawan atau pekerja yang dibutuhkan industri itu tentu membutuhkan skill dan keterampilan. Rugi dong industrinya kalau menerima karyawan yang tidak memiliki skill. Iya. Contoh nih, saya ingin memberikan contoh. Di Bantaeng ada namanya tambang nikel, namanya PT Hansen. Untuk merekrut karyawan melalui balai dulu. Melalui balai pelatihan vokasi. Dia datang kepada saya, Pak, tolong saya membutuhkan orang yang punya keahlian di bidang las. Maka saya membuka program las. Setelah selesai dilatih, langsung direkrut menjadi karyawannya di sana, menjadi pekerja. Iya, Dan Pak. itu menjadi salah satu kolaborasi antara forum industri dengan balai. Saya ulangi lagi bahwa di balai itu ada namanya Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja dan Industri. Tujuannya adalah untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan pemberi kerja. Karena balai itu, Dek Akila dan teman perisa yang lain, Ibu Guru, kami itu di balai pencetak pencari kerja, Bu. Kami itu di balai adalah pemerintah yang mencetak pencari kerja. Nah, tadi pertanyaan luar biasa sekali nih. Setelah selesai dilatih, bagaimana? Apakah dilepas begitu saja atau tidak? Oh, tidak. Kami mempertemukan mereka dengan industri. Setelah kami latih misalkan las, ya, welder, kami mempertemukan dengan industri yang relevan dengan las. Maka setelah selesai pelatihan, selesai diuji kompetensi, mereka kita pertemukan dengan industri dan ternyata memang industri sangat membutuhkan tenaga welder. Contoh kecil itu welder. Terus yang kedua, saya tadi menyebutkan salah satu contoh tentang barista. Kami telah bekerja sama beberapa kafe-kafe yang ada di sekitar balai. Berapa karyawan yang kau butuhkan? Berapa tenaga yang kamu butuhkan? Kami butuh sekian, Pak. Nah, karena kita punya paket barista itu pelatihan satu paket 16 orang, maka kita kelatih 6 orang itu untuk memiliki keahlian dalam barista atau perakitan kopi. Nah, setelah mereka selesai ikut berlatih, mereka kerja di industri pariwisata. Nah, artinya apa? Bahwa setelah selesai bekerja, selesai dilatih, kita mempertemukan dengan para pemberi kerja. Dalam hal ini, pengusaha atau industri. Itu satu. Yang kedua, ada sekalian, Pak, Ibu Kepala Sekolah, selain kami mempertemukan antara pencari kerja dengan pemberi kerja, kan tidak semua nih alumni masuk di industri nih. Betul nggak? Misalkan nih, industri PT Hansen butuhnya 7 orang. Atau 10 orang, berarti masih ada dong 6 orang yang tidak bekerja. Misalkan kita latih barista 16 orang, yang terserap masuk ke industri hanya 10 orang, berarti masih ada dong sisanya 6 orang. Yang 6 orang itu diapakan? Nah, di dalam forum industri itu ada perbankan. Kita mempertemukan mereka dengan pemberi modal kerja. Jadi ketemu segitiga emas. Pencari kerja ketemu dengan pemberi kerja, dan pencari kerja ketemu dengan pemberi modal kerja. Pemberi modal kerja itu siapa? Perbankan. Adik Akila, tidak ada orang kaya di Sinjai ini kalau tidak utangnya di bank. Pasti pakai uang bank untuk berbisnis. Mana ada orang yang kaya di Indonesia ini, termasuk di Sinjai ini, yang punya usaha yang begitu besar tanpa bergandengan tangan dengan pihak perbankan. Ya. Makanya ada sekalian, pilihannya hanya, saya mau kasih pilihan. Karena pekerjaan itu ada 4 macam tipenya. Ya, pekerjaan ini ada 4 macam. Mau tidak saya kasih tahu ini sekarang ini? Boleh, Pak. Boleh ya, ini tambahan, tapi ini penting. Ya, pekerjaan itu ini yang masih sekarang ini yang Gen Z ini saya kasih tahu Ki. Pekerjaan itu ada 3 kriteria, ada 4 kriterianya. Ada orang yang bekerja besar, berat, gajinya kecil. Oh, mana itu? Petani. Ini tampak menafikan petani ya, karena saya juga petani. Bapak saya petani murni, penggarap sawah orang. Ya, itu yang pertama. Berat kerjanya, tapi kecil dapatnya. Petani, buruh, dia gitu buruh. Kerjanya keringat, tapi pendapatannya kecil. Ada juga yang kerjanya berat, ini yang kedua. Ya, Pak. Ada juga kerjanya yang berat, besar juga dapatnya. Oke, lihat, pedagang. Dia gitu pedagang di pasar. Pada saat bangun, pasti dagangannya dipikirkan. Nanti berhenti berpikir dagangannya kalau tertidur. Berat kerjanya. Berat sekali kerjanya, tapi dapatnya juga besar. Ada juga yang ketiga,
Pekerjaannya sedang, dapatnya juga sedang. Mau tahu Ki? Mau kita tahu? Boleh. Kerjanya sedang, dapatnya juga sedang. Iya, Pak. Mau kita tahu? Mau, Pak. Bagi negeri sipil seperti saya ini, ibu kepala sekolah, ibu Pak Akmal, dan ibu-ibu guru yang lain. Pekerjaannya sedang, sederhana, tapi dapatnya juga sederhana. Makanya kalau ada pegawai negeri yang luar biasa sekali penampilannya itu ya, saya menganggap bahwa itu sudah melampaui dari pendapatannya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, ada yang keempat yang lebih bagus. Apa itu, Pak? Dan itu menarik untuk kita pikirkan secara bersama-sama. Kerjanya kecil, tapi dapatnya besar. Mungkin lihat contohnya siapa? Kontraktor, pengusaha, konsultan. Kecil kerjanya, cuma gambar saja. Gambar, mendesain, melakukan desain-desain pembangunan, melakukan perhitungan-perhitungan, tapi dia pernah berkata puluhan juta, tapi pasti dia dapatnya 100 juta, miliar, dan sebagainya, dan sebagainya. Makanya, saya mau nawarkan kepada Gen Z ini, pilih yang mana, Ki? Masih mau jadi PNS? Masih mau jadi PNS? Semua PNS pasti banyak utangnya di bank. Kalau tidak percaya, kita tanya bagi kamar sekolah. Pasti berutang di bank. Makanya Anda sekalian, jangkit selalu mau jadi ASN lagi. Karena bukan zamannya. Kalaupun toh nanti takdirnya Anda menjadi ASN, terima Miki saja. Tapi yang harus Anda lakukan, bagaimana Anda bisa berwirausaha mandiri. Iya, Pak. Oke? Iya, Pak. Nah, Iya, itu. Itu tambahan. Iya, Pak. Gimana, Akila? Dapat enggak ilmunya ini? Insya Allah dapat, Pak. Nah, dan teman-teman yang lain. Oke. Luar biasa sekali, Pak. Dan apakah pelatihan ini membantu peserta agar lebih mudah dapat bekerja, Pak, dan bahkan membuka usaha sendiri, Pak? Iya. Makanya melalui forum industri itu, kita ajar anak-anak untuk entrepreneurship. Dilatih Ki untuk berwirausaha. Jangki menganggap, saya mau tambahkan lagi. Saya jadikan contoh diri saya ini. Ya, Pak. Dengan penjual sayur di pasar. Mana banyak uangnya? Pegawai negeri sipil, seperti saya ini dengan penjual sayur yang ada di pasar. Anda ada sekalian, coba pikirkan Ki 5 menit, tapi tidak usah dijawab. Mana banyak uangnya? Penjual sayur di pasar dengan saya sebagai ASN. Dalam ilmu matematika, lebih banyak uangnya penjual sayur. Kenapa? Rumusnya. Karena dia perputaran uangnya setiap hari dia terima. Setiap hari dia dapat, setiap hari dia belanja, setiap hari dia, pasti ada tersetting itu uang yang berputar dalam satu hari. Tapi pegawai negeri sipil seperti saya ini, Bu kepala sekolah, satu kali diterima dalam 1 bulan, 30 hari belanja. Belum lagi habis 30 hari, habis itu yang kita terima dalam 1 bulan, 1 kali. Maka masih mau jadi ASN? Masih mau Ki? Iya, Pak. Hah? Masih mau jadi ASN? Kalau takdir tak jadi ASN tidak apa-apa Ji. Kita terima, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah. Tapi kalau mau Ki, lebih besar dari pendapatan tak, Iya, Pak. berwirausaha. Contoh penjual sayur. Penjual sayur setiap hari uangnya berputar. Apa yang dijual itu yang dimakan. Pasti ada uangnya yang tinggal. PNS, seperti saya ini, tanggal 1 terima, baru tanggal 20 sudah habis itu uang. Tanggal 20 sampai 30 di mana kita mau ambil uang kalau tidak punya wirausaha mandiri. Habislah kita. Makanya dari sekalian, ayo hilangkan itu mau jadi ASN, tapi harus berwirausaha mandiri. Bagaimana caranya? Makanya ada bank-bank itu. Yang kita takut menjadi bank. Nah, termasuk ada sekalian di Kementerian Ketenagakerjaan ada bantuan stimulan. Ada bantuan 5 sampai 20 juta per orang melalui program TKM, Tenaga Kerja Mandiri. Tapi syaratnya cukup berat. Harus ikut pelatihan dulu di balai. Kalau tidak ikut, bukan alumni balai, tidak bisa mengakses bantuan itu. Kalau kita mau jual kopi di pasar, 5 juta sudah cukup. Betul enggak? Kalau mau jual kopi di jalan-jalan ini. Betul tidak? 5 juta uang tak sudah bisa kita pakai untuk berbisnis. Tapi berbisnis itu harus kuat. Oke? Ya, Pak. Saya anak-anakku sekalian, ada di sekalian ini, karena saya juga alumni Madrasah Aliyah ini, saya berkewajiban untuk hadir di tengah Anda. Ya, saya ini bukan orang kaya, tapi saya selalu punya keinginan untuk membuat orang lain kaya. Dan saya ingin membebaskan orang dari garis kemiskinan, meskipun saya juga masih miskin. Masih kategori orang-orang miskin. Gitu kira-kira Pak Akmal, ya, Pak Waslah. Nah, itu udah kira-kira Mbak Akila. Iya, Pak. Secara keseluruhan yang saya pertanyakan terkait pelatihan vokasi berikut, Pak, kan masih banyak anak muda termasuk saya, Pak, yang masih bingung menentukan arah hidup. Dan saya butuh, Pak, tujuan yang sebenarnya dan langkah kecil apa yang sebaiknya saya lakukan.
saya menyampaikan kepada sekalian, termasuk Akila dan yang lain, harus kita punya mimpi yang besar. Ya, harus kita punya mimpi yang besar, harus punya cita-cita yang besar. Apalagi saya katakan tadi ya, di tahun 2030 yang akan datang, itu udah masih Anda posisi mahasiswa tuh kayaknya, kalau saya tidak salah ya. Ya, itu tantangannya besar. Yep. Maka kalian ini harus punya cita-cita yang besar. Kalian harus setting hari ini, saya mau jadi apa? Ya, adik-adik sekalian ya, Anda harus sudah menanamkan dalam diri Anda bahwa saya mau menjadi seperti ini ke depan. Nah, setelah Anda punya mimpi besar, semua tahapan untuk mencapai mimpi itu harus Anda lakukan. Tidak ada rezeki yang datang dengan salabing kum payakun, tak ada. Harus dimulai dengan usaha yang keras. Ya, saya tadi di perjalanan saya nasihati nih sopir dan staf saya, bahwa tantangan yang akan Anda hadapi ke depan itu besar sekali. Dan kalau Anda mau menjadi orang yang sukses di masa depan, harus multi talenta. Kalau tidak multi talenta, tidak bisa. Harus multi talent. Saya berangkat dari nol nih. Saya juga dulu adalah guru madrasah. Ya, saya guru seperti Pak Bu Kepala Sekolah. 12 tahun saya jadi guru. Setelah jadi guru, saya nyebrang di KPU. KPU ke Bawaslu ke Dinas Sosial langsung nyebrang di Jakarta untuk membersamai Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sampai hari ini alhamdulillah saya akan membersamai adik-adik khususnya ada di madrasah untuk memberikan akses informasi berkaitan dengan program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Oke? Oke, Pak. Nah, setelah Anda punya mimpi, Anda harus mengikuti tahapan itu untuk mendapatkan mimpi itu. Jangan tinggal diam. Ya, Pak. Kalau tinggal diam maka Anda akan menjadi penonton di tengah keberhasilan orang yang berjuang hari ini sampai selesai. Tidak ada. Dan ingat, saya ingatkan, ini filosofinya orang tua kita dulu. Orang tua Sinjai juga begitu. Saya kan banyak berinteraksi dengan orang Sinjai. Apa filosofinya orang tua kita? Perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Paham enggak? Paham enggak adik-adik sekalian? Perjuangan itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi kata kunci untuk mendapatkan hasil yang baik, harus diawali dengan perjuangan. Oke? Oke, Pak. Ya. Karena itu merupakan filosofi orang tua kita, Pak, dan tentu ini menjadi warisan bagi generasi kita. Setuju. Apa tantangan terbesar anak muda, Pak, saat ini dalam menghadapi dunia kerja, Pak? Ya, tantangannya satu. Apa itu, Pak? Kalau tidak punya skill, tidak bisa. Sekarang harus punya skill. Ya. Tantangan yang paling utama yang Anda hadapi saat ini adalah satu. Bagi yang tidak memiliki skill dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan kerja saat ini, pasti akan menjadi penonton, Ki. Makanya solusinya adalah harus kita mempersiapkan diri untuk memiliki skill di babak. Harus kita mempersiapkan diri untuk memiliki skill. Dan Balai Pelatihan Vokasi dan Reputasi ada di Bantai itu hadir untuk Anda. Ya. Nah, dan itulah bentuk kehadiran negara. Ya, itu bentuk kehadiran negara kepada warganya. Bahwa negara ini wajib hadir kepada warganya. Bagaimana bentuk kehadirannya? Nah, tanpa Anda bertanya kepada saya akan menyampaikan. Bentuk kehadiran negara kepada warganya, pelatihan-pelatihan yang ada di Balai Pelatihan Vokasi dan Reputasi Bantaeng itu tidak satu sen pun yang dibayar. Masya Allah. Gratis semuanya. Gratis, Pak. Gratis. Nah, kalau ada sampai staf saya ini ada Pak Adil nih, orang Sinjai ini. Kalau Anda mencoba-coba memfasilitasi mereka masuk latihan di balai, lalu Anda meminta uang sama mereka, saya pecat kamu jadi pegawai di sana. Saya pecat. Karena tidak boleh ada pembayaran satu sen pun untuk masuk latihan di balai. Nah, Beakila dan teman-teman pemirsa yang lain, Iya, Pak. selain masuk ke sana dengan gratis, Anda selama berada di sana itu akan mendapatkan jaminan dari negara. Dikasih makan siang, Ki. Dikasih makan. Gratis, tidak berbayar. Nah, terus yang kedua, setelah itu Anda akan mendapatkan uang saku. Mau enggak dapat uang saku? Siapa namanya nih? Najwa. Kita Najwa Shihab ya? Nah, kalau setelah selesai mengikuti pelatihan di sana, itu Anda akan mendapatkan uang saku. Dan yang paling penting lagi, karena jangan itu uang saku menjadi tujuan utama. Yang paling menjadi tujuan utama Anda memiliki skill, Anda memiliki keterampilan, dan Anda akan mendapatkan sertifikat kompeten dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. Dan sertifikat itulah menjadi legacy, menjadi jaminan Anda bisa diterima di industri
ketika keahlian kamu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang dibutuhkan oleh industri. Oke? Oke, Pak. Oke kan? Oke, Pak. Mantap banget kan? Mantap banget, Nah, Pak. itu. Ayo. Saya tadi sudah bicara dengan kepala sekolah. Karena bagian dari tanggung jawab saya sebagai saya alumni madrasah, berapa alumni yang tidak mau ke perguruan tinggi, saya akan tampung di balai untuk ikut pelatihan. Secara gratis. Pasti mau mikir ini? Yang mikir dulu karena masih kelas dia, Ki. Yang saya butuh sekarang yang tamat. Ya. Nah, nanti kalau misalkan ada teman-teman dari Senjai, kewalahan tempat tinggal di sana, hubungi Miti Padli. Ini Padli orang orang Senjai ini. Nanti bisa kita difasilitasi asrama. Dan asramanya juga gratis. Asramanya juga gratis. Karena itu milik negara. Itu milik negara yang lagi sementara tanggung jawabnya ada di saya. Dan saya akan berikan akses ke balai itu untuk mendapatkan asrama di sana. Dan itu asramanya berkapasitas AC. Berkapasitas hotel. Ada AC-nya, enggak pakai kipas angin, pakai AC. Ya, betul Pak Deli, enggak? Sudah biasa tidur di kamar itu Pak Deli? Sudah biasa. Kita coba. Nah, ada sekalian, kesempatan ini jangan disia-siakan. Ya, akhirnya bersama dengan pemirsa yang lain. Nah, saya jauh-jauh dari Bantaeng ke sini untuk ketemu dengan ada sekalian melakukan podcast ini yang sudah beberapa bulan yang lalu saya sudah janjikan, baru hari ini saya bisa tiba. Oke? Oke, Pak. Oke. Karena skill ini merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita, Pak. Lantas kualitas apa yang paling dicari oleh dunia kerja, Pak? Nah, dunia kerja saat ini itu kan beragam. Iya, Pak. Iya kan? Industri kita ini kan era industrialisasi, era digitalisasi. Siapa yang mampu memanfaatkan digital saat ini, maka dia akan mendapatkan usaha itu. Contoh ya, contoh. Kalau kita mau menjadi pengusaha, pedagang, tidak mesti harus kita membuat ruko lagi. Ya, saya mau jadi pengusaha Pak, tapi bagaimana ya saya tidak punya aset di pasar itu untuk bikin ruko. Ada Ji, tapi sekedar ruko saja. Saya tidak punya modal Pak, saya tidak bisa lagi ke pasar, apa di Makassar itu Bu, kapal sekolah itu yang selalu dikunjungi pedagang baju itu. Butung. Nah, tidak perlu lagi Anda ke pasar Butung untuk membeli barang itu bawa ke Senjai. Tidak perlu lagi Anda ke pasar untuk membangun ruko. Cukup dengan menggunakan handphone yang Anda punya saat ini, itu bisa bisnis. Namanya digital marketing. Di balai apakah ada pelatihan digital marketing? Ada HP enggak? Ada. Kan ada handphonenya Mbak Rika ini, Mbak Alikila. Kan bisa Ki menjual sekarang ini dengan handphone yang kita miliki. Sekarang kan sudah zamannya. Mau Ki makan, datanglah lagi. Cukup kita kontak Grab Food, sudah datang lagi. Dan tidak perlu bikin warung di sana. Karena sudah ada handphone yang menjadi warung, menjadi ladang kita. Nah, siapa yang itu yang saya katakan tadi, karena dia yang lagi tren saat ini, siapa yang menguasai digitalisasi, maka itu akan bisa memanfaatkan digitalisasi menjadi modal besar untuk berwirausaha. Jadi jangan sekedar pegang handphone. Jadikan itu handphone tak untuk dalam hal-hal yang lebih berorientasi kepada gerakan wirausaha. Jangan cuma TikTok saja yang dipelajari. Pelajari gitu. Mau pelatihan nanti saya akan latih juga. Kalau misalkan ibu guru mau pelatihan Sofi bisa. Ada digital marketing. Sekarang ini saya bertegas. Kita mau jual baju tidak perlu bikin ruko lagi di pasar. Kita mau jual baju tidak perlu lagi angkut dari kalau di Jakarta namanya Tanah Abang. Kalau di Makassar perpanjangan Tanah Abang itu di Pasar Butung. Tidak perlu lagi kita ke sana Pak, ke sekolah. Cukup dengan menggunakan handphone kita sudah bisa berbisnis. Nah, siapa yang memanfaatkan itu dia akan berhasil. Kita mau berbisnis, mau jadi pedagang, khususnya untuk baju, tidak mesti lagi kita pergi bikin ruko di pasar, tidak mesti lagi harus ke Pasar Butung. Cukup menggunakan dengan handphone. Hari ini kalau kita mau beli baju, mungkin ibu kepala sekolah sudah seringkali didatangi di rumahnya itu. Ketika sudah handphonenya dipakai, datang lagi pesanannya anak tak, datang lagi pesanannya anggota tak. Iya Pak Akmalia. Karena itu handphone yang digunakan saat ini. Nah, ada anak-anak Gen Z, sayangnya ini waktunya mepet. Waktu saya masih di Jawa Timur, saya mendatangkan seorang Gen Z yang memiliki pendapatan jutaan per bulan. Tidak punya toko di pasar. Tidak punya langganan di Pasar Butung. Tapi dia hanya menggunakan handphonenya di dalam kamar. Dia bisa berpendapatan jutaan sampai puluhan juta per bulan. Padahal cuma di dalam kamar. Di dalam kamar. Dia tidak main game. Tapi dia berbisnis terus. Non-stop berbisnis. Dia menggunakan handphonenya. Segala bisnis digunakan. Mau pesan hotel pakai handphone. Mau pesan kereta api pakai handphone. Mau pesan pesawat pakai handphone. Dan semua melalui transaksi
by hand, by phone. Itu ada. Nah, siapa yang mampu, siapa yang punya kecekatan untuk mengolah media sosial dengan menggunakan handphone, maka dia akan bisa menjadi milioner. Itu kalau orientasi dunia. Tapi kan harus dunia, akhirat kan? Ya, Karena Pak. kan ajaran agama kita mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya sejahtera, hasanahnya selamat. Bagaimana mau dunianya sejahtera kalau kita pengangguran? Tidak mungkinlah dunianya kita ini sejahtera kalau kita nganggur. Betul nggak? Betul, Pak. Ah, Kesalahan apa Pak yang paling sering dilakukan anak muda saat ingin mengembangkan diri, dan apa pesan Bapak juga semangat untuk pelajar atau anak muda yang ingin berkembang tapi masih kurang percaya diri, Pak? Oke, saya mengajak kepada seluruh Gen Z yang ada saat ini, khususnya peserta didik Madrasah Aliyah 1 Negeri Sinja ini, untuk mempersiapkan diri dengan baik. Ya, mempersiapkan diri dengan baik. Dengan suatu catatan bahwa siapa yang mempersiapkan diri dengan baik hari ini dengan berbagai macam skill dan keterampilan, maka dia akan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Dan siapa yang pesimis hari ini, siapa yang tinggal diam saja hari ini, tidak melakukan kreativitas apa-apa, tidak melakukan inovasi apa-apa, tidak punya mimpi-mimpi apa-apa, maka dia akan menjadi orang yang menyesal dan akan menjadi orang yang nganggur di tengah keberhasilan orang-orang yang berjuang bersama dengan dia. Itu. Makanya spiritnya dan motivasinya adalah siapkan diri Anda untuk menjadi orang yang bergerak dalam bidang entrepreneurship. Tapi sekolah yang Anda tempati hari ini adalah menjadi langkah awal untuk bisa menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Iya, Pak. Karena mencapai kesuksesan itu butuh waktu yang lama. Tidak ada orang yang bisa selesai, tidak ada orang yang bisa sukses dalam waktu yang singkat. Butuh waktu yang lama. Iya, Pak. Tapi tidak ada juga orang yang bisa sukses di masa yang akan datang kalau tidak dimulai dari hari ini. Makanya harus dimulai dari hari ini. Oke? Oke, Pak. Untuk apa saja syarat untuk ikut pelatihan ini, Pak? Syaratnya sederhana sekali. Syaratnya sederhana. Cukup Anda tamat SMA, pelatihan bikin di sana. Oh. Ya, karena usianya harus tamat SMA. Ya, Pak. Ya, makanya tidak ada syarat apa-apa yang lain. Tidak ada syarat-syarat yang lain kecuali punya KTP, terus usianya sudah usia 17 tahun ke atas sudah bisa mengikuti pelatihan. Karena undang-undang ketenagakerjaan kita, Ibu, Pak Akmal, itu usia 18 tahun baru bisa bekerja. Nah, untuk mempersiapkan diri bekerja harus masuk di usia 17 tahun dilatih Miki agar nanti pada saat usia 18 tahun sudah siap untuk bekerja. Iya, Pak. Nah, hanya dengan bekerja insya Allah problem-problem bisa kita atasi dengan baik. Pengangguran kita bisa atasi. Oke? Oke, Pak. Oke. Insya Allah luar biasa sekali, Ya. Pak. Terima kasih banyak Ya. atas segala ilmu, motivasi, dan pengalaman luar biasa yang Bapak bagikan hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan tentunya membuka semangat baru untuk para pejuang di luar sana dan khususnya para generasi muda. Aura kasih makan rujak, terima kasih telah menyimak, dan mudah-mudahan siapapun yang mendengar podcast pada episode kali ini lebih percaya diri untuk memperjuangkan masa depannya, karena kita adalah para pejuang dan juga sosok yang akan menaikkan derajat bangsa. Saya Akila Amanda pamit undur diri, dan terima kasih juga atas Bapak yang luar biasa pada episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.